Memiliki usaha yang besar dan menghasilkan adalah impian bagi setiap pengusaha, baik itu usaha kecil, menengah, hingga dalam skala yang lebih besar. Saya sudah memulai usaha pada saat menjadi mahasiswa, walaupun pada waktu itu untuk menambah uang saku. Sampai pada akhirnya saya membulatkan tekad untuk membuka usaha sendiri, yaitu bergabung dengan agen briling. Kemudian memang keterbatasan dana, kemudian saya mengajukan pinjaman ke Bank BRI, dan di situ saya kenal dengan pegawai bank ya. Kemudian saya ditawarin ya dan berikan informasi bahwa bisa Bapak untuk menjadi agen briling. Awalnya memang saya ragu ya untuk ini produk apa ya, kemudian kira-kira saya mampu nggak untuk menjalankan bisnis itu. Tapi berkat dukungan dan informasi dari internet, saya membulatkan tekad untuk menjadi agen briling. Proses menjadi agen briling sangat mudah dan cepat ya, dan mereka sangat welcome tugas-tugas agen brilingnya untuk membina dan mendorong kita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Memang tempat toko mahasiswa itu bisa dikatakan strategis, di situ dekat Bank BRI, dan situ banyak sekali kos-kosan mahasiswa. Itu menjadi salah satu peluang buat saya menjadi agen briling. Untuk transaksi butuh proses ya, jadi memang awal-awal sedikit, lama-lama dengan berbagai inovasi, berbagai promosi, sampai saat ini sudah mencapai sebulan mencapai 3.000 sampai 3.500 ya untuk transaksinya. Lambat laun memang saya menikmati untuk bisnis ini ya. Selain pembukaannya juga sangat mudah dan tidak merepotkan, dan saya sudah bisa mengkondisikan untuk pembukuannya. Jadi saat ini saya sudah punya 4 loket ya. Teringat masa pandemi, memang semua aspek bisa dikatakan aspek perekonomian down. Tapi alhamdulillah untuk toko sembako dan agen briling dampaknya nggak begitu besar ya. Dan itu saya rasakan. Ada satu peristiwa yang membuat saya itu sampai saat ini kayak nggak percaya gitu ya. Dia adalah seorang nasabah yang sering jual beli mobil ya. Jadi nominalnya lumayan besar ya itu. Jadi saat itu dia telepon. Kemudian saya tanya, Pak, ini nominal besar sekian ini kenapa tidak Bapak datang sendiri gitu ya. Setelah usut punya usut, bapaknya itu ada di rumah sakit. Itu nanti yang akan mengambil itulah jasa kurir. Saya minta dulu bapaknya itu, pelanggan saya itu, untuk transfer ke saya. Kemudian saya cek uangnya sudah masuk. Saya pergi ke bank untuk mencairkan itu. Kemudian saya pulang, saya kemas dengan sedemikian rupa ya. Saya plastikin, kemudian saya kardus. Kemudian saya foto dulu nih, Pak, apakah gini sudah aman tuh belum ya gitu. Kemudian ini yang pesan kurirnya kan dari nasabahnya. Saya minta identitas dari pengemudi ini. Maklumlah uang banyak ya, 200 juta ya dengan jasa kurir itu. Akhirnya selang waktu saya ditelepon. Bapaknya itu memberikan informasi bahwa uangnya sudah diterima dengan baik, dengan aman ya, dan utuh ya. Saya tuh rasanya lega banget ya. Saya mengembangkan untuk mobil kelilingnya, mengcover kita untuk ngepost di pasar, kemudian pindah lagi mungkin di sekitar kampus. Selain itu juga memberikan inovasi seperti pemberian undian ya. Jadi stroke-stroke yang ada itu jangan disia-siakan. Saya memberikan reward ya artinya ya. Pada akhir periode kita undi, dan ya itu responnya sangat bagus dengan hadiah-hadiah. Seperti hadiahnya ya nggak besar-besar banget ya, sepenting menarik ya. Kalau transaksi di tempat saya di agen briling toko mahasiswa itu ada nilai plusnya ya, ada pengharapan kita besok ada hadiah ini. Itu menjadi strategi kami agar nasabahnya itu setia untuk tetap bertransaksi di agen briling toko mahasiswa. Keuntungan menjadi agen briling itu selain fee cash, kemudian ada juga fee base yang diberikan dari Bank BRI. Kemudian reward itu ada hal yang lebih penting buat kita ya, yaitu adalah kenyamanan dan kepercayaan nasabahnya. Seperti slogan Bank BRI, melayani setulus hati.